you ever thought to yourself before going to sleep, tomorrow is the day I'll change. Tomorrow is the day I'll get up early in the morning, have a healthy breakfast, go for a morning jog, breathe fresh air. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be, the best version of myself. Well, change doesn't come easy. You have to incorporate certain habits in your life that'll eventually lead to you becoming the best version of yourself. Pernahkah Anda berpikir sendiri sebelum tidur, besok adalah hari aku akan berubah. Besok adalah hari aku akan bangun lebih awal, sarapan sehat, jogging pagi, dan menghirup udara segar. Besok adalah waktunya aku ingin berubah menjadi diriku yang sebenarnya, versi terbaik dari diriku sendiri. Ya, perubahan tidak datang dengan mudah. Anda harus menerapkan kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam hidup Anda yang pada akhirnya akan membantu Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. You'll also have to eliminate certain habits that are hindering your path. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Most people will tell you it takes exactly 21 days for a person to form a habit or get rid of an old one. I remember once in high school, one of my teachers told me it takes exactly 21 days for me to form a new habit. And I thought, this is my chance to become a bed maker. I thought that for the next 21 days, instead of getting up every day and yelling, "Mom, please don't forget to make my bed today," I thought I'd do it myself. Anda juga harus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang menghambat jalan Anda. Nah, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama? Kebanyakan orang akan mengatakan bahwa dibutuhkan tepat 21 hari bagi seseorang untuk membentuk kebiasaan dan menghilangkan kebiasaan lama. Saya ingin memberitahu sesuatu di SMA. Ketika guru saya berkata, saya membutuhkan waktu tepat 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Dan saya berpikir, inilah kesempatan saya untuk menjadi bisa merapikan tempat tidur. Saya berpikir bahwa selama 21 hari berikutnya, alih-alih bangun setiap hari dan berkata, "Bu, tolong jangan lupa merapikan tempat tidurku hari ini." Saya pikir saya akan melakukannya sendiri. Day by day, early in the morning, 6 a.m., even on days I was running late, I got up every morning and I made my bed. And I hated every second of it. And by day 22, I opened my eyes and the first thing I did was say, "Mom, please don't forget to make my bed today." I quit. And of course, that was expected. And I thought, okay, maybe I'm just gonna be a little bit worse at life than bed makers. Whatever. I do not exaggerate if I say that this 21-day theory is the most famous myth in the world of self-development. Hari demi hari, pagi sekali pada pukul jam 6 pagi, bahkan pada hari-hari ketika saya terlambat. Saya bangun setiap pagi dan merapikan tempat tidur saya. Dan saya membenci setiap detiknya. Dan pada hari ke-22, saya membuka mata dan hari pertama yang saya lakukan adalah berkata, "Ibu, tolong jangan lupa merapikan tempat tidurku hari ini." Saya berhenti dan tentu saja itu sudah diduga.
Dan saya berpikir, oke, mungkin saya akan sedikit lebih buruk dalam menjalani hidup daripada seseorang yang merapikan tempat tidur. Pokoknya saya tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa teori hari ini adalah mitos paling terkenal di dunia pengembangan diri. Let's dive a little into our theory to understand where the number 21 came from and the reasons for its spread in self-developmental books and courses. Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950s when he began noticing a strange pattern among his patients. For example, in a nose job, he saw that the patient took exactly 21 days to get used to start seeing his or her new nose. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, the patient would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days before starting to get used to their new condition. Dr. Maltz published his theory in a book that went very famous in that era and sold over 30 million copies. And here, the conflict started brewing. And it made sense why people were starting to believe his theory. Why? Mari kita telusuri sedikit teori kita untuk memahami dari mana angka 21 berasal dan alasan penyebarannya dalam buku-buku pengembangan diri dan kursus. Dr. Maxwell Maltz adalah seorang ahli bedah plastik pada tahun 1950-an ketika ia mulai memperlihatkan pola aneh di antara pasien-pasiennya. Misalnya dalam operasi hidung, ia melihat bahwa jika seseorang pasien mengalami amputasi tangan atau kaki, pasien tersebut akan mengakui perasaan tersebut. Selama tepat 21 hari sebelum memulai untuk membiasakan diri dengan kondisi baru mereka, Dr. Maltz mempublikasikan teorinya dalam sebuah buku yang menjadi sangat terkenal pada saat itu dan terjual lebih dari 32 juta salinan. Dan disinilah konflik mulai muncul dan masuk akal. Mengapa orang-orang mulai mempercayai teorinya? Mengapa? Number 1. The number 21 is considered a short period of time, and that's also considered a source of temptation, which means something you can do. Number 2, the number 21 is also long enough to be believable. A difficult challenge, but not impossible. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? And all within less than 1 month, we'd go for it in a heartbeat. So is it true? Can we really change our lives within 21 days? I know that sounds very exciting, but there are actually a few factors you'd have to consider to be able to estimate the time it'll take you to form a new habit or get rid of an old toxic one. Nomor 1, angka 21 dianggap sebagai periode waktu yang singkat. Dan itu juga dianggap sebagai singkatan dari godaan yang berarti sesuatu kamu bisa melakukannya. Nomor 2, angka 21 juga cukup panjang untuk dianggap sebagai tantangan yang sulit tetapi bukan tidak mungkin. Maksud saya, siapa yang tidak suka mengubah seluruh hidup mereka hanya dalam 21 hari? Tindakan Anda ingin mulai bangun pagi setiap pagi? Tidakkah Anda ingin mulai memasak resep sehat? Bukankah kamu ingin mulai
minum smoothies aneh, dan semuanya dalam waktu kurang dari itu. Dari 1 bulan. Kami akan langsung setuju. Jadi benarkah? Bisakah kita benar-benar mengubah hidup kita dalam 21 hari? Saya tahu itu terdengar sangat menarik. Tetapi sebenarnya ada beberapa faktor yang Anda harus mempertimbangkannya. Untuk memperkirakan waktu dan Anda perlu membentuk kebiasaan baru atau menyingkirkan yang lama dan berbahaya. Number 1 is the complexity of your goal. If I decide to start eating fruit daily, which is considered a simple habit, I'd probably take less time than if I want to acquire a complex athletic skill, like a tennis serve. Number 2, behavior consistency affects the speed of acquisition. Me repeating a certain behavior for 3 minutes a day is different than my friend repeating the same behavior for 30 minutes a day. So we want to clear things up. How long will it take us to form a new habit or get rid of an old one? And is there a reliable study that we can depend on? Answer is yes. There is a famous study by the psychologist Philip Lally titled How Are Habits Formed? The study followed 96 people over a period of 12 weeks. Pertama adalah kompleksitas tujuan Anda. Jika saya memutuskan untuk mulai makan buah sehari-hari, yang dianggap sederhana, jika sudah terbiasa, saya mungkin akan membutuhkan waktu lebih singkat daripada jika saya ingin memperoleh peralatan atletik yang kompleks keterampilan, seperti servis tenis. Kedua, konsistensi perilaku mempengaruhi kecepatan perolehan penguatan. Saya mengulangi perilaku tertentu melakukan hal itu selama 3 menit sehari. Berbeda dengan teman saya yang mengulangi perilaku yang sama selama 30 menit sehari. Jadi, kami ingin memperjelas semuanya. Pada 6 lewat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama? Dan apakah ada penelitian yang dapat diandalkan, yang bisa kita andalkan? Jawabannya ya. Ada sebuah penelitian terkenal oleh psikolog Philip Lally berjudul Bagaimana Kebiasaan Kita Terbentuk. Each person chose a new 12-week habit to work on, such as drinking 3 cups of water before lunch or running for 15 minutes after dinner. After 12 weeks, the data was analyzed to determine the time needed to move from the old habit to start subconsciously carrying out the new one. And after 12 weeks, we found that it took approximately 2 to 8 months in order for the task to become a habit, and 66 days to be exact. The difference in time it took to form a habit was largely due to the task itself, the person, and their circumstances, as some were able to form the habit within 18 days, while others took 254 days. So according to psychologist Lally, if you want to know the time required to form a new habit or get rid of an old one, the truth is that you may need 2 to 8 months and not just 21 days. Guys, whether it's 2 months, 3 months, a year, 2 years, it doesn't actually matter how long it takes,
as much as it matters that you have to begin with today. Setiap orang memilih kebiasaan baru selama 12 minggu untuk dikerjakan. Misalnya, minum 3 gelas air sebelum makan siang atau berlari selama 15 menit setelah makan malam. Setelah 12 minggu, data tersebut adalah dianalisis untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk berlatih dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang secara tidak sadar mulai dilakukan. Dan setelah 12 minggu, kami menemukan bahwa dibutuhkan sekitar 2 hingga 8 bulan agar tugas tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Dan tepat pada 66 hari, perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk suatu kebiasaan sebagian besar disebabkan oleh tugas itu sendiri dan orangnya. Lalu keadaan mereka karena sebagian mampu membentuk kebiasaan tersebut dalam waktu 18 hari sementara yang lain membutuhkan waktu 254 hari. Jadi menurut psikolog Lali, jika Anda ingin mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan dari kebiasaan lama, sebenarnya Anda mungkin membutuhkan waktu 2 minggu 8 bulan, bukan hanya 21 hari. Teman-teman, entah itu 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, atau bahkan 2 tahun, sebenarnya tidak masalah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Yang penting adalah Anda harus mulai hari ini. And once you begin, make sure to maintain your new habit. Make it part of your schedule. Set reminders. Create a supportive environment. And most importantly, you don't have to be perfect. Making a mistake once or twice has no lasting effects on your behavior. Actually, that'll give you time not to rush yourself into things. You have to give yourself time and not just rush yourself into becoming a better version. If I want to become a better person, I'll have to commit to the system and embrace the process. That way, I'll commit to making tiny improvements rather than rushing myself too hard into things. Change is not always easy and it's not always simple, but with enough dedication, any habit can be reshaped. So if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. I promise you'll get there. Thank you. Dan begitu Anda memulainya, pastikan untuk mempertahankan kebiasaan baru Anda. Jadikan itu bagian dari jadwal Anda. Atur pengingat, ciptakan lingkungan yang mendukung lingkungan, dan yang paling penting, Anda tidak harus sempurna. Membuat kesalahan sekali atau 2 kali tidak akan berdampak pada jangka panjang pada perilaku Anda. Sebenarnya itu akan memberi Anda waktu. Jangan terburu-buru untuk melakukan sesuatu. Kamu harus memberi waktu pada dirimu dan tidak hanya bergegaslah dirimu menjadi versi terbaik. Jika saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, saya harus berkomitmen pada sistem dan menerima prosesnya. Dengan begitu, saya akan berkomitmen untuk melakukan perbaikan kecil dan jangan terburu-buru untuk melakukan sesuatu. Perubahan tidak selalu mudah dan itu tetapi dengan dedikasi yang cukup, kebiasaan apapun dibentuk kembali. Jadi, jika Anda ingin benar-benar menginginkannya menjadi versi terbaik dari diri Anda, bangunlah hari ini dan mulailah mengerjakannya. Saya janji kalian semua akan sampai di sana. Terima kasih.